Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi dengan channel yang sama, yaitu Padi Porong Official-nya. Untuk kali ini videonya bukan di kebun ya, tapi kita di jalan. Kita akan ke Madiun, kawan. Jadi saya Madiun, tapi akan ke Madiun karena saya rumahnya di Desa, ya, Desa kemudian mau ke Madiun, itu Madiun kota maksudnya seperti itu. Ya. Tema hari ini ya, kita akan buat tema, judulnya adalah membuat konten ya, belum tentu pelaku bisnis. Apa sih yang dimaksud pembuat konten dan pelaku bisnis? Pembuat konten adalah konten itu banyak sekali, kawan. Konten di media sosial itu banyak ya, seperti YouTube ya, seperti media sosial ya, seperti YouTube, seperti Facebook ya, Twitter, terus apa itu LinkedIn ya, terus apa ya, banyak ya, TikTok. TikTok ini biasanya yang anak-anak muda ya, cari uang. Nah, itu beda lagi ya toh. Ada hanya untuk berbagi, kemudian hanya untuk apa itu, nyimpen foto-foto selfie dan sebagainya itu. Tapi ada juga media-media sosial yang buat menghasilkan uang ya, salah satunya yaitu di YouTube ya. Ada juga banyak sih, ada video.com juga ada, kemudian di TikTok itu juga ada uang juga. Terus banyak sih, banyak. Jadi diantaranya adalah ya di IG ya, di IG ada juga di IG. Nah, kita bahas tentang media sosial ya, yang menghasilkan uang. Jadi diantaranya tadi, dan termasuk di web ya. Di web itu punya link ketika kita search engine di Google, ketika kita mengetik sesuatu di Google itu muncul di situ. Nah, situlah web yang dimaksud web adalah ya seperti itu. Jadi ketika kita mencari sesuatu di Google, kemudian ada yang mengupload di situ. Nah, misalkan Cangkul adalah kan gitu, banyak, kemudian kontennya di bawah itu adanya itu berbagai bacaan di situ. Itulah yang namanya web. Dan web sendiri juga menghasilkan uang karena kontennya adalah mereka menulis sesuatu, karya ilmiah mereka, karya bisa ada yang copy paste miliknya orang, di copy di web mereka kemudian di-upload. Ada juga yang hasil riset penelitian mereka sendiri. Jadi misalkan orang mereka nulis, kemudian buat blog di situ, menulis, kemudian dirangkum, kemudian diupload di web mereka. Nah, web itu juga ada yang gratis, ada yang domain gratis, ada yang domain membeli per tahun. Kalau membeli itu biasanya domain .com, .net, .org, .id ya, seperti itu. Tapi domain gratis biasanya di Blogspot, WordPress ya. Seperti saya membuat konten tahun 2010 itu, saya menulis tentang porang ya, dan saya belajar menulis, senang saya. Jadi tapi berdasarkan riset yang
saya lakukan. Ada juga beberapa yang copy paste juga. Itu bisa dilihat contohnya di www.porangku.blogspot.com. Tapi kalau yang saat ini web resmi kami bisa di www.paidiporang.com. Itu web resmi kami saat ini. Itu bedanya domain yang blogspot gratis dan domain yang berbayar atau .com tahunan seperti itu. Nah, itu juga menghasilkan uang ya, ketika kita sudah gabung di AdSense ya, atau AdSense. Nah, dari bacaan itu juga nanti akan menghasilkan uang karena bekerjasama dengan pengiklan atau AdSense. Kemudian di YouTube juga, di YouTube itu juga bisa menghasilkan uang kalau sudah memenuhi persyaratan ya. Persyaratannya diantaranya harus mempunyai 1000 subscribe ya. Subscribe itu harus 1000 atau pelanggan subscribe ya. Kemudian harus mempunyai 40.000 jam ya, 40.000 jam atau gimana lupa ya. Nah, kalau sudah itu nanti baru akan monetize. Monetize itu verifikasi dulu, biasanya kita dikirimi surat dari Google masuk ke alamat yang kita daftarkan tadi, alamat sesuai rumah yang kita daftarkan tadi. Nah, kalau sudah verifikasi itu baru iklan itu muncul di video Anda. Nah, muncul di video Anda ketika Anda membuat konten atau membuat video, itu tergantung banyaknya viewers ya, bukan banyaknya subscribe sebenarnya. Viewer itu yang melihat di video Anda, yang melihat di video-video yang Anda buat. Misalkan Anda membuat ya, tentang video kucing menari ya, karena kucing itu bermain, Anda videokan, kemudian yang nonton banyak. Kalau Anda sudah tergabung dengan AdSense, ya itu juga banyak pula yang melihat, dan itu berpeluang Anda mendapatkan keuntungan dari situ. Dari iklan, yang memberi iklan adalah AdSense ya, AdSense ya, atau AdSense tadi, karena sudah bekerjasama dengan YouTube ya. Ini bisa diartikan bahwa YouTube itu yang memiliki pasar ya, dan kita yang menyewa tempat-tempat di pasar itu, kan ada sekatan-sekatan itu ya, kita ruko ya, kita yang menyewa di rukonya itu. Kemudian AdSense atau pengiklan tadi yang mengisi baju-baju tadi ya. Mengisi baju atau barang yang kita jual di toko tersebut. Jadi ilustrasinya seperti itu. Nah, pembuat konten tadi atau kita yang membuat video-video tadi agar menarik pengunjung itu banyak juga cara. Maka banyak berita hoax ya, kemudian bahasa kecil tapi dibesar-besarkan ya, biar terlihat wow. Itu dari judul ya, dari search engine optimization. Itu banyak judul yang menarik ya, karena sudah mempelajari search engine optimization-nya di judul. Ketika kata kunci itu muncul di pencarian kita, ketika kita mencari sesuatu, apa yang kita butuhkan itu muncul di halaman pertama, search engine optimization-nya di situ. Nah, itu biasanya di judul ya, karena judul. Nah, maka banyak judul yang menarik itu akan memancing juga viewer atau pengunjung. Nah, jadi beda dengan Pak Paidi ya. Kalau Pak Paidi ya memang
judulnya kita enggak mikirkan, juga tidak menarik. Terus juga kadang saya edit, kadang saya tidak mengedit, karena saya juga yang mengedit sendiri ya, tidak ada admin untuk mengeditnya, ngedit sendiri, kadang ngevlog sendiri ya. Jadi ya begini, memang real video real ya, seperti ini, apa adanya seperti itu. Kalau Bapak Edi seperti itu, jadi tanpa editnya tidak banyak lah, dan judulnya juga biasa-biasa saja, dan mengatakan apa adanya ya, dan maka banyak judul yang sangat menarik ya. Kalau pembuat konten itu dalam bidang pertanian, maka belum tentu juga dia itu pemain. Jadi gini, pembuat konten itu belum tentu dia itu pelaku bisnis. Pembuat konten belum tentu dia itu pelaku bisnis. Jadi kalau misalkan ada sang pembuat konten, misalkan video tentang cara bertanam kangkung dengan baik dan benar, belum tentu yang mengunggah video tadi itu seorang petani kangkung ya, yang ngerti seluk-beluk kangkung, belum tentu juga. Bisa juga yang membuat video kangkung tadi hanya pengamat yang mengamati tetangganya tanam kangkung, diamati seperti itu. Jadi membuat konten itu belum tentu pelaku bisnis, karena search engine optimization ya, itu sangat penting ya bagi pembuat konten. Jadi kalau Bapak Edi kontennya kenapa kok enggak ya, di luar porang ya, karena Bapak Edi bisnisnya di porang ya. Jadi kontennya porang, bisnisnya juga porang ya. Nggak bisa kalau mau membuat konten orang-orang lucu, membuat konten apa ya, video yang lain nggak bisa ya. Videonya Bapak Edi hanya membuat atau konten-konten seputar dunia porang saja, seperti itu. Bisa membuat konten yang di luar jalur porang, karena Bapak Edi sendiri adalah pemain porang ya, petani porang iya. Jadi pembuat konten juga pelaku bisnis ya. Maka kawan-kawan harus jeli, fokus di tanaman Anda ya. Banyak juga guru-guru di luar sana ya, karena senior itu belum tentu yang terbagus, yang terbaik ya. Bahkan junior ya, junior yang baru mengenal porang pun mereka sudah ada inovasi yang sangat luar biasa ya. Contoh misal ini di mitra kami yang di Aceh ya, mereka itu sebenarnya junior, masih katakan pemula, tapi sudah ada inovasi yang sangat luar biasa, yaitu saya juga berguru ke mereka. Jadi ada inovasi, karena dalam penanaman skala luas kita tidak mungkin mengandalkan tenaga manusia secara berlebihan ya. Tetapi harus menggunakan alat ya, alat pun harus modern ya, karena juga meringankan pekerjaan kita ya, meringankan mempercepat pekerjaan,
dan itu sangat sangat menarik ya. Ada inovasi di situ menariknya ya. Karena bisa nanti duplikasi oleh mitra-mitra atau kawan-kawan yang lain juga di luar sana. Seperti di Bangka misalnya, itu penanaman juga pinter ya. Selalu ada yang baru ya. Seperti model cara tanam, model cara tanam ya. Di Semarang juga itu. Semarang itu ibu-ibu loh. Ibu-ibu tapi karena beliau sudah praktek juga di lapangan. Dia bukan pengamat, tapi pelaku bisnis ya. Pelakunya atau petaninya langsung. Dia tidak mengamati ya, tidak bikin spekulasi harga turun, harga murah, bikin pusing ya. Itu enggak mikir ke situ. Yang mereka fokusnya nanam. Bagaimana menanam porang tadi biar dia menghasilkan ya, dia menekan HPP semurah-murahnya ya. Bisa menggunakan pupuk seadanya, bisa kompos ya, bisa bekas sayuran yang busuk-busuk itu dimanfaatkan, kemudian pakai pupuk cair sendiri, itu akan menekan HPP yang semurah-murahnya. Karena sebenarnya untuk porang itu kalau kita bisa menekan HPP, harga pokok produksi, itu kita akan mendapatkan keuntungan yang berlebih ya. Kalau semua pupuknya beli, hanya sewa, kemudian terlalu itu semua beli itu ya, termasuk itu HPP-nya juga melambung ya. Maka untuk menekan HPP tadi bisa semurah-murahnya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang ramah lingkungan, yang belum dimanfaatkan tapi bisa dimanfaatkan. Itu ya sangat luar biasa. Itu ibu yang di Semarang itu hasilnya juga luar biasa. Jarak tanamnya juga tidak terlalu jauh ya. Rapat sekali. Jarak tanam cuma berapa, 15 cm. Tanamnya bagus. Orang itu jarak rapat malah bagus ya. Malah bagus. Seperti itu, mereka adalah pelaku ya, bukan pengamat bisnis. Jadi mereka paham tentang seluk-beluk porang, walaupun kebanyakan pemula tapi sudah berasa junior. Dan maka sering saya mengatakan juga ya, bahwa di porang ini tidak ada senior, tidak ada junior ya. Semua saling belajar. Belajar itu pun tidak cukup hanya 1 bulan atau 1 tahun, 2 tahun. Karena belajar itu adalah seumur hidup ya. Belajar itu tidak ada hentinya kalau tingkat belajar. Harus dipelajari terus menerus. Selalu ada inovasi, Tidak hanya di porang ya. Apapun itu ya. Komoditas apapun kita harus pelajari tentang cara tanamnya, tentang marketnya kemana. Itu yang pasti. Jangan petani mudah terprovokasi ya. Kemudian petani mudah untuk tertarik ya, hal-hal yang baru ya, tapi belum tentu pasarnya. Itu yang membahayakan. Kalau di porang itu sudah jelas pasarnya. Karena apa? Dari zaman nenek kakek ya, dari tahun dulu sudah ada ya. Karena saya dulu belajarnya itu di daerah Saratan ya. Nanti kapan-kapan kita buat video di sana. Nanti tak tunjukin guru saya yang sebenarnya, yang ngajarin bisnis. Tak tunjukin nanti ya, kapan-kapan kita buat vlog di sana. Jadi untuk para
petani ya, para petani porang khususnya, tidak usah ragu dan tidak usah terprovokasi ya. Anda fokus ya. Fokus ke tanaman Anda, tekan HPP semurah-murahnya dengan menggunakan bahan-bahan seadanya, tetapi yang menghasilkan luar biasa pada tanaman Anda. Kita harus mencari solusi dan inovasi, dan selalu inovasi agar panen kita nanti melimpah, kemudian hasilnya bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat di sekitar kita ya, dan juga bagi negara ya. Saya rasa untuk hari ini kita buat video sampai di sini. Kita sudah sampai Kota Madiun, kawan ya. Karena saya kecut ya, mau ngerokok dulu. Kita ngerokok dulu. Sayangnya rokoknya ketinggalan, tinggal satu. Demikian, tetap semangat. Jangan lupa kalau ada waktu kita buka setiap hari jam 8 sampai jam 4 sore. Kita buka konsultasi, buka cara tanam ya, konsultasi. Dan yang belum sama sekali belum ngerti porang, sedikit banyaknya kita sudah menyediakan modul, juga menyediakan presentasi secara gratis. Cara tanamnya gimana, pasarnya kemana, itu yang paling penting. Demikian, tetap semangat dan salam dahsyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.